nggak punya ruang keluarga, misalkan menyatu dengan ruang TV. Oke, yang Hello everyone, bonjour à tous, ça va? Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Nah teman-teman semua, di konten kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai KIP kuliah lagi. Wah pastinya teman-teman excited banget nih buat konten kali ini. Karena kenapa? Di konten kali ini seperti yang teman-teman lihat di judul dan juga thumbnailnya, konten kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan apa aja sih untuk pendaftaran KIP kuliah, dan juga hal apa saja sih yang harus dipersiapkan buat teman-teman atau kita sebagai pendaftar KIP kuliah 2023 ini. So, tonton sampai habis supaya teman-teman tahu nih apa aja yang dibahas di konten kali ini. Barangkali di sini teman-teman ada nih pejuang KIP kuliah di tahun ini. So, tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu dulu biar semuanya terperinci secara detailnya ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas persyaratannya apa aja sih untuk pendaftaran KIP kuliah tahun 2023 ini, dan juga kapan sih periode pendaftaran akun KIP kuliah ini. Pasti teman-teman ya sebagai pejuang beasiswa pastinya kapan sih pendaftaran KIP kuliah itu tahun ini gitu kan, ataupun di sini teman-teman ada yang belum tahu nih apa sih KIP kuliah itu gitu kan. Nah teman-teman, seperti di konten-konten aku yang sebelumnya, teman-teman boleh tonton nih di video-video aku yang sebelumnya kalau belum paham mengenai KIP kuliah ini, karena di konten ini aku gak bakal ngebahas tentang KIP kuliahnya itu apa. Nah, tapi di sini aku akan bahas mengenai jadwal atau periode pendaftarannya. Sebenarnya di websitenya itu belum ada ya untuk periode pendaftarannya itu kapan. Namun biasanya tiap tahunnya itu tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya periodenya itu. Misalkan di tahun 2022 untuk pembukaan pendaftaran akun KIP kuliahnya itu dibukanya itu pada tanggal 2 Februari. Dan ditutupnya itu pada tanggal 1 Desember 2022. Nah, besar kemungkinan akan gak jauh dari sana gitu. Berarti kita ada waktu 3 mingguan lagi untuk menunggu kabar terbarunya. Misalkan teman-teman di jalur yang pertama itu pastinya jalur prestasi nasional berbasis prestasi, kalau nggak salah itu ya. Nah, kalau dulu kan SNMPTN namanya. Nah, itu dibukanya itu pendaftarannya pada tanggal 13 Februari dan ditutupnya itu pada tanggal 27 Februari teman-teman. Nah, besar kemungkinan juga nggak akan jauh dari tanggal-tanggal itu teman-teman, seperti itu. Dan terakhir banget nanti ya, misalkan ke seleksi mandiri maupun PTN ataupun PTS. Nah, biasanya pada bulan Juni, jadi akhir-akhir gitu, karena kan jalur-jalur tertentu misalkan SNMPTN, UTBK SBMPTN, terus lagi SBMPN Politeknik dan lain-lainnya seperti itu. Nah teman-teman, biasanya dari tanggal 1 Juni ke pertengahan biasanya ya. Namun tahun kemarin, tahun 2022, untuk pendaftaran seleksi mandiri ke perguruan tinggi negerinya itu pada tanggal 1 Juni 2022 dan ditutupnya itu pada tanggal 7 Oktober. Adapun untuk seleksi mandiri di perguruan tinggi swastanya itu dibukanya pada tanggal 8 Juni 2022 dan ditutupnya pada tanggal 31 Oktober 2022 teman-teman. Itu untuk pendaftaran ke setiap jalurnya, jalur perguruan tingginya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Lalu apa aja sih persyaratan ataupun hal apa aja yang harus disiapkan untuk pendaftaran KIP kuliah 2023 ini? Oke, di sini teman-teman, aku akan bahas nih dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan buat temen jaga-jaga ataupun persiapan pendaftarannya.
Yang pertama, untuk mendaftarnya itu pastinya foto pribadi teman-teman. Nah, teman-teman harus siapin foto pribadi ya. Teman-teman persiapkan foto itu. Lanjut kartu tanda penduduk atau kartu identitas. Yang ketiga juga kartu keluarga. Yang keempat, slip pembayaran listrik. Pastinya itu buat apa sih Kak? Nanti aku bahas lagi di konten-konten selanjutnya tiap dokumennya itu ya. Di sini aku mau jelasin dokumen apa aja yang harus dipersiapkannya kayak gitu. Oke. Setelah slip pembayaran listrik, yang selanjutnya foto lengkap keluarga. Itu juga persiapkan teman-teman. Misalkan kalau foto keluarga itu biasanya teman-teman udah punya ya teman-teman, kayak gitu sih biasanya ya, seperti itu. Terus selanjutnya apa sih? Selanjutnya slip pembayaran SPPT, PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, itu harus ada nih teman-teman, slip pembayaran bumi dan bangunan itu seperti itu teman-teman. Selanjutnya slip gaji atau surat penghasilan orang tua, mau ayah doang atau ibu doang. Kalau misalkan masih ada semuanya ya orang tua disatuin seperti itu. Selanjutnya yang melampirkan salah satu dokumen. Nah, ini yang penting banget. Apa sih yang harus dilampirkan gitu kan? Nah, ini sebagai dokumen pendukung ekonomi teman-teman. Apa aja sih Kak gitu kan? Nah, biasanya karena ini namanya juga KIP kuliah, berarti teman-teman harus punya KIP semasa SMA sederajatnya. Tapi kalau ada pertanyaan gini, Kak gimana sih Kak kalau aku nggak punya KIP gitu kan semasa SMA-nya? Tenang teman-teman, teman-teman boleh lampirkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Lanjut KKS yang bantuan KKS, terus lagi juga dari PKH. Nah, teman-teman boleh pakai itu. Dan juga apa aja ada nggak sih selain itu gitu? Ada teman-teman, apa sih? Nah, surat teman-teman bahwa salah satu keluarga teman-teman terdaftar di DTKS. Apa sih DTKS? Nanti aku jelasin di konten yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Foto rumah tampak depan dan juga tampak belakang rumah teman-teman itu juga bakal digunakan untuk nanti mengisi dokumen di akun KIP kuliah teman-teman atau di website KIP kuliah. Dari sekarang aja persiapkan supaya nanti teman-teman nggak harus ngedadak gitu ya. Oke. Yang selanjutnya foto ruang keluarga. Kalau misalkan Kak aku nggak punya ruang keluarga, misalkan menyatu dengan ruang TV, oke, yang difoto berarti ruang TV-nya seperti itu. Atau misalkan kalau nggak ada ruang TV juga ataupun nggak ada ruang keluarga, langsung kamar-kamar gitu nggak apa-apa. Berarti yang difotonya itu misalkan ada ruangan tempat sholat ataupun apa yang kecil, oke foto aja nggak apa-apa itu teman-teman. So far nggak apa-apa gitu kalau yang gitu. Terus lanjut foto dapur, itu pasti harus ada. Kalau misalkan dapurnya itu menyatu misalkan dengan ruang yang itu, nggak apa-apa foto aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Seperti itu, jangan malu, pokoknya teman-teman jangan malu dan jangan mengada-ngada seperti itu ya. Selanjutnya sertifikat prestasi. Nah, ini sertifikat ini opsional sebenarnya teman-teman, namun lebih baiknya itu ada ya teman-teman. Jadi teman-teman dari sekarang boleh nih ngumpulin sertifikat prestasi teman-teman. Biasanya sih minimalnya itu sekota atau kabupaten ya juaranya itu, seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu sih buat dokumen-dokumennya. Kalau misalkan ada yang kurang, dirasa kurang nih dalam penyampaian aku, buat teman-teman boleh komentar ya. Misalkan Kak itu masih kurang gitu syarat-syaratnya, nah boleh teman-teman komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu mungkin untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Terus semangat teman-teman, perjuangan teman-teman buat masuk ke perguruan tinggi, buat kuliah itu baru mau dimulai nih teman-teman juga sekarang kan lagi buat akun untuk pendaftarannya selanjutnya ya. Oke, segitu dulu, see you next time, bye bye, abianto.